Aku minta maaf, tapi aku harus bicara begini. Itu benar-benar sangat tidak baik untuk tidak menghormati seorang wanita. Jadi tidak apa-apa untuk membawa pulang wanita manapun, menikahinya dan menjadikannya menantu di keluarga ini. Apa kau pikir tidak apa-apa untuk menerima penari sebagai istrimu? Apa begitu maksudmu? Hah? Ini adalah rumah Thakur, bukan rumah kotor. Hukum Begusare tidak bisa diubah untuk siapapun. Hukum itu sama untuk semua orang. Hukum sama untuk orang biasa ataupun untuk orang kaya. Hei kau, dengar. Cepat singkirkan sutra mangal yang ada di kenakan apa sih? Ambil sal mangal sutra yang dia pakai. Hapus juga sindur yang ada di dahinya. Aku tidak ingin melihat itu dan aku akan mengusir dia dari rumah ini. Usir dia dari rumah ini. Kalian semua menginginkan bukti pernikahan kami, kan? Aku akan berikan buktinya. Nenek, apa yang sedang dilakukan Priyong? Aku Priyom Thakur. Di depan semua orang, aku berjanji pada Bindia. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Aku akan melindungi dia. Selama aku masih hidup, aku akan melindunginya.
Dan aku tidak akan pernah membiarkan dia kekurangan sesuatu apapun. Bindia, aku akan selalu membuatmu bahagia. Aku berjanji kepadamu, kalau nanti kita punya anak, aku tidak akan biarkan mereka mengalami rasa sakit. Aku akan menjadi teman terbaikmu. Dan aku juga akan menjadi belahan jiwamu, Bindia. Aku tidak akan pernah menyakiti dirimu. Di sini, di depan semua orang, aku menerimamu sebagai istriku yang sah. Jadi mulai hari ini kau akan mendapatkan semua rasa hormat yang seharusnya didapatkan oleh istri dan menantu perempuan di keluarga ini. Sekarang kami sudah menikah. Apa kalian sudah mendapatkan bukti? Jadi, aku sudah memberikan buktinya. Kalau kami sudah melangsungkan pernikahan di depan kalian semua. Mulai sekarang, jangan ada yang menyakitinya. Kau dengar, Punam? Kau ingin mengusirku dari rumah ini, bukan? Sekarang hitungan mundurmu dimulai. 2 minggu. Kau hanya punya 2 minggu dan akan keluar dari rumah ini. Aku berjanji padamu bahwa kau akan keluar dari sini. Lakan? Lakan, tunggu. Tadinya aku pikir kau mendengarku saat pertama kali kukatakan. Tapi ternyata kau mengabaikanku. Sekarang aku adalah menantu keluarga ini. Dan Priam sudah membuktikan itu, bukan? Jadi apa yang harus kulakukan? Beri aku berkahmu. Aku butuh berkahmu, Lakan. Untuk apa? Karena ada seseorang
di rumah ini yang tidak ingin aku bersama Priom. Ada seseorang yang membuat kesalahpahaman di antara kami. Karena orang itu tidak ingin kami bersama. Jadi aku butuh berkahmu yang mungkin akan menyelamatkan pernikahanku dengan Priom. Kau dan Punam bisa bersama jika aku dan Priom tetap bersama. Jadi kau harus berkati aku. Lakantakur, aku ingin bicara denganmu. Kau harus mengerti, Punam. Untuk bicara diperlukan dua orang. Tapi sekarang, aku mau pergi. Kenapa kau selalu salah paham terhadapku? Kau mengajarkanku untuk melakukan yang benar. Sekarang jelaskan padaku. Dan katakan dengan jujur, kenapa kau ingin Priom dan Bindia berpisah? Kenapa? Apa kau malu mengatakannya? Aku sudah tahu semuanya. Sebenarnya kau ingin kalau Priom dan Bindia berpisah. Karena kau menginginkan Priom tetap menjadi kekasihmu. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara denganmu. Apa menurutmu ini sebuah diskusi? Apa ini satu sama lain? Tapi aku merasa kau malah menghinaku, Lakan. Tidak peduli berapa kali aku meyakinkanmu, kau tetap tidak akan percaya padaku. Sudah kukatakan sebelumnya padamu, bahwa sekarang aku tidak akan memberimu lebih banyak klarifikasi. Oh ya, Bindia, tidak ada orang di sini. Jadi katakan padaku, apakah pernikahanmu dengan Priom itu palsu? Katakan, Bindia. Hah? Apa yang kau pikirkan? Aku rasa Punam benar, karena dia tidak akan mungkin mengatakan apa-apa kalau dia tidak mempunyai bukti yang jelas, iya kan? Benarkah? Sejak kapan kau mulai percaya pada Punam? Dan kalau kau berpikir Punam benar, maka silakan pergi dari sini. Kenapa masih di sini? Pergi dan manjakan dia, karena aku tidak membutuhkanmu lagi. Sana, dia pasti akan memberikan apapun yang kau butuhkan. Jadi pergilah, keluar sekarang. Jangan marah dulu, Bindia. Tenang saja. Aku percaya. Aku hanya... Hanya apa? Selama ini Punam selalu menghinaku. Dan hari ini dia menghinaku di depan seluruh keluarga. Tapi dia lupa bahwa aku bisa memperburuk keadaan baginya. Aku akan melakukan sesuatu padanya.
Kau lihat saja nanti, kakek yang sama yang tadi memberkati Punam dan menghujaninya dengan penuh cinta akan membuangnya keluar. Dan besok pagi Punam harus keluar dari rumah ini. Ibu, Kenapa kau menangis, nak? Apa yang terjadi, Punam? Tolong beritahu ibu. tidak ada apa-apa, Bu. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa kesal saat ini. Dan tidak ada obat yang bisa meringankan sakit hatiku ini. Apakah kau tahu, nak? Tuhan itu ada di mana-mana. Serahkan semuanya pada Tuhan. Kebahagiaan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Ayo, duduklah. Dengar. Nak, dengarlah. Kau tenang saja. Ayo tidurlah. Seseorang tidak berpikir secara bijaksana ketika waktu kehancurannya akan tiba. Ini telah terjadi sejak lama. Ini bukan sesuatu yang baru. Hal yang sama juga pernah terjadi di masa lalu. Kakak laki-lakimu ada di sini dan kau telah merampas hak-hak itu yang telah menyebabkan malapetaka bagimu. Apa yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. Dan inilah mengapa aku harus meninggalkan bisnisku. Dan aku datang ke sini untuk memperbaiki keadaan keluarga. Karena kau telah membuat malu nama baik keluarga Thakur. Lakan menikah dengan seorang gadis tanpa kehendak semua orang, sementara Priam jatuh cinta pada seorang penari, dan dia membawanya ke rumah besar ini. Seharusnya dia merasa malu. Dia telah mendurhakai aku. Si idiot itu telah dinyatakan sebagai penguasa Begusarai ini. Meskipun aku memintanya untuk tidak melakukannya, dia menikahi Bindia di depan kita. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia adalah istrinya, dan kita harus menerimanya. Inikah yang kau ajarkan pada mereka? Yang ingin aku tahu, apa yang bisa kau lakukan ketika hal ini terjadi? Kakak, Pergilah, datang lagi nanti. aku membawa obat untuk Saira. Dia tidak akan mati jika dia minum obat setelah setengah jam. Pergilah, datang lagi nanti. Kita tidak punya kendali atas masa lalu kita. Tapi aku pasti bisa melakukan sesuatu untuk mencerahkan masa depan. Aku ingin tahu apakah Mitiles mendukungku untuk misi ini. Dia adalah cucu satu-satunya yang masuk akal yang kita miliki. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Selesai.
kau marah padaku. Tapi aku tahu cintamu padaku biasanya mengalahkan amarahmu. Aku yakin kau akan segera mulai percaya padaku, Lakan Takur. Tidak akan ada keraguan. Hanya akan ada cinta di antara kita. Apa yang terjadi? Apa kau masih belum mengantuk? Kenapa? Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Kenapa kau menyelamatkan aku dari kakek? Kenapa kau melindungiku? Cuma itu saja pertanyaanmu? Sudah lupakan itu. Ayo kita tidur. Tidak, aku mohon. Tolong beritahu aku. Sangat penting bagiku untuk tahu. Baiklah. Kalau itu bisa membuatmu bahagia, akan kuberitahu. Aku melindungimu karena kakek tidak mempunyai hak untuk berperilaku seperti itu kepadamu. Kau sudah melakukan tindakan itu demi aku, Bindia. Dan kau mendapatkan masalah, itu juga karena aku. Jadi itu tugasku untuk melindungi dirimu. Kenapa kau menikahiku? Kenapa kau mengambil 7 sumpah? Itu tidak perlu untukmu. Kenapa kau melakukan itu? Meskipun kau tahu latar belakangku, kau tetap menikahiku. Aku hanya seorang penari. Tidak ada yang mau menikah dengan seorang penari. Aku dijauhkan dari masyarakat. Dan masyarakat tempatku berasal, aku... Bahkan bunga lotus tumbuh di lumpur. Ketika bunga lotus dapat dipersembahkan kepada dewa, lalu kenapa kau tidak memiliki hak untuk menikah? Sudahkah kau dapat jawaban? Kau merasa senang? Apa kau akan menjanjikan sesuatu? Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah membicarakan hal buruk tentang dirimu lagi. Kau memang seorang penari, tapi itu masa lalumu. Dan masa lalumu tidak masalah bagiku. Yang penting bagiku adalah masa kini dan juga masa depan kita berdua. Kau sudah membantuku untuk berubah. Dan kau memberiku harapan baru dalam hidup. Sekarang aku bagian darimu. Kau boleh mengambil apapun yang kau inginkan. Bindia, aku sama sekali tidak menginginkan apapun darimu. Sudah menjadi tugas seorang suami untuk mencintai istrinya. Tapi aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Aku tidak pernah bisa mencintaimu, Bindia. Aku pernah jatuh cinta sekali. Dan sekarang aku tidak bisa mencintai orang lain lagi. Dan aku berharap
kau memaafkan aku untuk ini. Lakantakur, kenapa kau melukai kakimu? Tunggu sebentar, aku ambilkan obat. Kau tidak perlu melakukan apapun untukku. Kau pilih sakit dibandingkan aku menyentuhmu. Aku ini adalah istrimu. Setiap kau punya masalah denganku, kenapa kau membawa aku ke kamar? Kenapa kau bersikap seperti ini? Kau melakukan apa yang kau inginkan. Sekarang aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Biar aku perban dulu kakimu. Aku merasa mendengar sesuatu. Biar aku bangunkan dia. Kalau tidak, dia nanti akan dimarahi. Kakak. Ayo bangun, Kak. Kenapa Paman bangun pagi-pagi sekali, Busan? Hah? Coba kau lihat, matahari saja belum muncul. Paman selalu bangun sebelum matahari terbit. Kalau kau tidak ingin dimarahi, kau harus bangun dan bersiap-siap. Ayo. Kenapa tidak ada yang membiarkan aku tidur nyenyak? Dolph, aku akan keluar dari rumah. Dalam 5 menit, aku akan menemuimu, Dolph. Aku tidak peduli. Aku harus bicara denganmu. Dolph, kau dengar aku kan? Hei, Gudi. Aku ingin tanya, mau pergi kemana kau? Tidak ada seorang pun yang mengikuti kebiasaan dan tradisi di rumah ini lagi. Nah, begitu. Coba kau katakan pada kakek, pagi-pagi begini kau ingin pergi kemana? Dan dengan siapa kau tadi berbicara? Aku sedang bicara dengan temanku. Dia itu teman kuliahku. Tidak ada seorang gadis di keluarga Takur yang bisa kuliah. Dia harus bisa merawat rumah. Apa kau mengerti? Bukankah ayahmu memberitahumu tentang ini? Paman mencegahku keluar. Apa yang akan kukatakan pada Dolph? Dia pasti akan marah lagi. Tapi ayah mengizinkan aku kuliah. Tapi aku kira dia belum memberitahumu bahwa kau harus mempelajari pekerjaan rumah tangga. Karena itu, akan banyak membantumu dalam hidup ini. Kau harus belajar menghormati orang tua, mempertahankan disiplin, mengikuti kebiasaan dan tradisi di rumah juga. Kau juga harus belajar bagaimana cara memasak makanan yang lezat. Bukankah ayahmu mengajarimu tentang semua ini? Sebenarnya, aku tidak punya kebiasaan untuk mengulangi hal-hal ini. Sekarang masuklah. Ayo masuk, ya. Untuk apa kuliah?
Ada apa, Gudi? Semuanya sudah berubah di rumah ini. Semoga Dewa memberkatimu. Kau sudah tahu kan? Adat dan istiadat keluarga Thakur. Kau harus bisa mempertahankan itu. Gadis dari keluarga Thakur harus tinggal di rumah. Tugasnya adalah membuat rumah terasa seperti di surga. Tugas pria adalah pergi kuliah dengan baik dan entah bagaimana dia harus mendapatkan uang untuk keluarganya. Begitulah. Tapi sekarang di sini berbeda. Yang wanita pergi kuliah, yang pria tinggal di rumah menikmati hidup mereka. Tapi itu tidak boleh terjadi lagi. Bagiku itu memalukan. Hei Rajkumar! Kakek, dia pasti akan datang. Dengarkan aku baik-baik, Punam. Biar aku memberitahumu satu hal. Orang yang mendukung seseorang dalam kejahatan, dia juga dianggap sebagai penjahat. Ingat itu baik-baik. Aku bisa membaca wajahmu dan bisa mengatakan bahwa kau adalah anak yang baik. Tapi terus terang saja, aku tidak mengerti orang-orang di rumah ini. Siapa yang membangunkanku? Aku orang yang membangunkanmu. Ingin mengatakan sesuatu? Kakek, selamat pagi. Aku pikir ini bukan pagi yang baik. Sudah terlambat bagimu untuk mengucapkan selamat pagi padaku, karena matahari sudah terbit. Jadi kenapa kau masih di sini di tempat tidur? Untuk itu kau harus dihukum. Ayo lakukan sit up. Sekarang dia harus dihukum. Dan aku minta kepada kalian untuk mengawasinya dengan ketat. Dan ingat, jika kalian mencoba membantunya, maka aku pastikan kalian berdua akan dihukum. Dasar tidak berguna. Sudah siang masih tidur. Rajkumar tidak biasa melakukan ini. Apa yang dia lakukan? Mulai besok, aku akan bangunkan dia lebih awal. Ya Tuhan, beri aku berkat. Apa yang kau lakukan, Bibi? Apa sekarang kau sudah bertobat? Jangan berisik, Paman tidak suka kalau berisik. Dia sudah menghukum Rajkumar pagi ini. Kenapa? Karena dia tidur larut malam. Aku tadi datang ke kamarmu untuk membangunkanmu. Tapi kau tidak ada di sana. Kau mau kemana? Aku mau membawa ini. Persembahan suci. Bagus sekali. Kau pergi ke kuil untuk bertobat dari dosa-dosamu, kan? Kau tidak akan pernah bisa berpikir sepertiku, ya kan? Ini kanabis. Apa sekarang kau mulai mengkonsumsi ini juga? Ini bukan untukku. Tapi ini untuk Punam. Bayangkan saja. Jika kakek bisa menghukum Rajkumar karena tidur sampai larut malam, lalu apa yang akan dia lakukan saat dia melihat Punam mengkonsumsi ganja ini? Kakek pasti akan sangat marah. Lalu ini akan menjadi akhir dari kisah Punam. Aku pikir ini adalah impianmu saja, Bindia. Buka saja matamu dan lihat dunia nyata. Berhentilah menjadi gila. Punam tidak memakai ganja. Aku tidak setuju dengan idemu ini. Aku tidak membelanya. Tapi aku tidak ingin menjadi gila seperti dirimu. Dia bukan pemakai. Iya, aku tahu itu. Kita yang akan membuatnya melakukannya. Rencananya seperti ini. Kita harus mencampurkan ini ke dalam makanannya. Kemarin dia sudah menghinaku.
di depan seluruh keluarga. Hari ini gilirannya untuk dihina. Hati-hati nenek, nanti nenek jatuh lagi. Aku tahu. Kau menginginkannya kan? Cukup. Aku tidak akan bisa berjalan lagi sekarang. Hei nenek, berhentilah membodohiku. Jika nenek mendengar suara musik, maka nenek akan mulai menari lagi dan melupakan rasa sakit nenek. Sudah Ya kan? diam. Nenek mau aku melakukan itu? Hah? Nenek mau menari denganku? Hah? Apa yang sedang terjadi? Hah? Sedang apa kalian? Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kau lakukan ketika kau sedang tidak sehat? Seharusnya kau istirahat. Jika ada terjadi sesuatu padamu, aku adalah orang yang paling menderita. Apa kau mengerti? Hah? Ayo masuk ke dalam. Ayo kita pergi, Nek. Puja Dewa Siwa, puja Dewa Siwa. Ada banyak yang harus dilakukan. Puja Dewa Siwa, puja Dewa Siwa. Puja Dewa Siwa, puja Dewa Siwa. Aku merasa bahwa selama ini orang tuamu telah mengajarimu banyak hal yang baik. Kau berbeda dari semua menantu yang ada di rumah ini. Aku percaya kau akan menjadi contoh bagi semua orang. Karena untuk menjebak seorang pria kaya dari keluarga baik membuatnya cukup terkesan. Dan menikah dengannya adalah hal berbeda. Tapi untuk menikah dengan seorang pria, kau perlu memenangkan hatinya dan juga hati keluarganya. Mencintai dan merawat mereka. Itu baru luar biasa. Kau benar, kakek. Aku tidak menganggap ini adalah rumahku. Karena aku tahu ini adalah rumahku. Dan aku kesini untuk mengambilnya. Kau berkata dengan benar bahwa Punam akan memberi contoh di depan semua orang bagaimana menjadi menantu yang buruk.